Halo, balik lagi di channel YouTube saya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, supaya bisa update video-video terbaru dari channel YouTube saya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 11 mengenai tata nama senyawa alkana rantai bercabang. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bahwa rumus umum senyawa alkana adalah CnH2n tambah 2. Nah, dari rumus ini, kita bisa lihat contoh soal sebagai berikut. Suatu senyawa alkana memiliki jumlah atom C sebanyak 6 buah. Tentukan rumus molekul dan namanya. Nah, untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Senyawa alkana memiliki rumus umum, yaitu CnH2n ditambah 2. Di mana N ini menunjukkan jumlah atom karbon. Sehingga, senyawa alkana yang memiliki 6 atom C akan memiliki rumus molekul C6H14. Karena dari soal, diketahui bahwa senyawa alkana memiliki jumlah atom C sebanyak 6 buah. Jadi N di sini menyatakan jumlah atom C yang diketahui 6, sehingga rumus molekulnya menjadi C6H 2 dikali 6 ditambah 2, sehingga 12 ditambah 2, 14. Sehingga rumus molekulnya adalah C6H14. Nah, rumus strukturnya adalah digambarkan sebagai berikut. CH3, CH2, 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 CH3. Atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6, atom hidrogennya ada 3, 5, 7, 9, 11, 14. Jadi rumus strukturnya digambarkan sebagai berikut. Nah, senyawa ini memiliki nama heksana. Jadi, berdasarkan rumus strukturnya, senyawa alkana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu rantai lurus dan rantai bercabang. Rantai lurusnya sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya, dengan contohnya seperti ini. Nah, kali ini kita akan belajar senyawa alkana dengan rantai bercabang. Jadi, kita ingat kembali bahwa senyawa alkana rantai lurus diberi nama dengan cara menghitung jumlah atom karbonnya dan menambahkan akhiran ana. Nah, seperti pada contoh ini, jumlah atom karbonnya ada 6. Sehingga diberi nama heksa, ditambah akhiran ana, sehingga nama senyawanya menjadi heksana. Yang berikut, senyawa alkana yang bercabang. Senyawa alkana yang mempunyai rantai karbon bercabang terdiri dari rantai induk atau rantai utama dan rantai cabang. Rantai utama adalah rantai karbon yang paling panjang dan diberi nomor secara berurutan dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Sedangkan rantai cabang merupakan gugus alkil yang menempel pada satu atau lebih atom C dalam rantai utama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah contoh senyawa alkana yang bercabang. Nah, mari kita perhatikan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa senyawa alkana yang bercabang mempunyai rantai utama dan rantai cabang. Rantai utama adalah rantai karbon yang paling panjang dan diberi nomor secara berurutan dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Nah, pada contoh yang pertama, ini yang dinamakan rantai utama. Yang ini yang rantai cabang. Untuk penomorannya dimulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ujungnya paling dekat dengan cabang. Untuk contoh yang kedua ini yang dinamakan rantai utama. Sedangkan yang ini rantai cabangnya. Untuk penomoran pada senyawa ini, bisa kita lihat bahwa penomoran bisa dimulai dari sini, bisa juga dimulai dari sini. Karena cabangnya terletak pada bagian tengah. Kalau dari sini, cabangnya mendapat nomor ketiga. Jika dimulai dari sini,
cabangnya akan mendapat nomor 3 juga. Sehingga di sini saya menempatkan penomoran mulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Jika terdapat beberapa pilihan rantai utama, maka pilihlah rantai utama yang paling banyak cabangnya. Mari kita perhatikan contohnya berikut ini. Nah, ini ada 2 senyawa yang sama. Jadi dari senyawa yang sama ini, kita bisa menentukan beberapa pilihan rantai utama. Yang pertama, pada senyawa yang sama, kita bisa menentukan ini menjadi rantai utama, sedangkan yang bergaris biru ini menjadi rantai cabang. Jadi 2 cabang ini tidak dipilih menjadi rantai utama, tetapi menjadi rantai cabang. Nah, bisa juga pada senyawa yang sama ini, kita bisa menentukan yang ini menjadi rantai utama, sedangkan yang berwarna biru ini menjadi rantai cabangnya. Jadi ada satu cabang ini tidak dipilih menjadi rantai utama, tetapi menjadi rantai cabang. Nah, kita lihat kembali rantai utamanya tetap sama, ada 6 atom karbon. Yang ini juga rantai utamanya ada 6 atom karbon. Jadi, dari senyawa yang sama, kita bisa menentukan beberapa pilihan rantai utamanya. Jadi, kita memilih rantai utama yang paling banyak cabangnya. Jika ada 2 cabang yang berbeda, terikat pada atom C dengan jarak yang sama dari ujung, maka penomoran dimulai dari atom C yang lebih dekat ke cabang yang lebih panjang. Nah, perhatikan contohnya sebagai berikut. Nah, ini merupakan rantai utama, sedangkan ini merupakan rantai cabang. Jadi, kita perhatikan di sini ada 2 cabang dengan jarak yang sama dari ujung. Dari ujung kiri, cabangnya berada pada nomor ketiga. Nah, jika dari ujung kanan, maka cabangnya akan mendapat nomor 3 juga. 1, 2, 3. Maka, penomorannya akan dimulai dari atom C yang lebih dekat ke cabang yang lebih panjang. Jadi, jika penomoran dari sebelah kiri, maka ini adalah penomoran yang salah. Penomoran yang benar dimulai dari sebelah kanan. Mengapa? Karena sesuai pernyataan di atas, bahwa penomoran dimulai dari atom C yang lebih dekat ke cabang yang lebih panjang. Nah, kita lihat kembali, di sini ada 2 cabang. Ini cabang terpanjang, dan ini cabang yang pendek. Ini ada 2 atom C, dan ini ada 1 atom C. Karena ini adalah cabang yang lebih panjang, dan lebih dekat dengan ujung sebelah kanan, maka penomorannya dimulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga cabang yang terpanjang mendapat nomor yang terkecil. Sebagai cabang adalah gugus alkil atau senyawa alkana yang kehilangan 1 atom hidrogennya. Beberapa gugus alkil dan namanya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini adalah struktur gugus alkil atau sebagai cabang. Ini ada jumlah atom C-nya dan ini adalah namanya. Jadi, bisa kita lihat ada metil, ada etil, propil, isopropil, ada namanya butil, sekbutil, isobutil, tersier butil, amil, dan heksil. Setelah kita mengetahui yang mana rantai utama, yang mana rantai cabang, dan juga nama gugus alkil atau gugus cabang, maka selanjutnya kita akan mempelajari penulisan nama untuk senyawa alkana bercabang. Nah, penulisan nama untuk senyawa alkana bercabang dimulai dengan penulisan nomor cabang, diikuti tanda strep, lalu nama cabang, berikut rantai utamanya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh senyawa alkana yang bercabang. Dari contoh ini, kita bisa lihat bahwa yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu
yang mana rantai utama dan yang mana rantai cabang. Nah, di sini rantai utamanya adalah rantai yang ini, rantai yang terpanjang. Sedangkan yang ini merupakan rantai cabang. Nah, setelah itu, kita beri nomor secara berurutan, dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Nah, jadi ini saya sudah kasih penomoran. Di sini kita mulai dari sebelah kanan, karena ujung ini dekat dengan cabang. Sehingga penomorannya dimulai dari atom C yang paling kanan. 1, 2, 3, 4. Untuk rantai utama ini, jumlah atom karbonnya atau jumlah atom C-nya ada 4, sehingga namanya adalah butana. Untuk rantai cabang, ini adalah gugus alkil dengan nama yang sudah kita belajar tadi, namanya adalah metil. Dan cabang ini berada pada nomor 2, sehingga nomor cabangnya adalah 2. Jadi, sesuai aturannya, penulisan nama senyawa alkana bercabang dimulai dengan penulisan nomor cabang, yaitu 2, diikuti tanda strep, lalu nama cabang, yaitu metil, berikut rantai utamanya adalah butana. Sehingga namanya menjadi 2 strep metil butana. Dibaca 2 metil butana. Perhatikan contoh yang kedua berikut ini. Ini adalah struktur senyawa alkana bercabang. Nah, dari contoh soal ini, yang pertama terlebih dahulu kita tentukan yang mana rantai utama dan yang mana menjadi rantai cabang. Nah, rantai utama adalah rantai yang terpanjang. Jadi, yang menjadi rantai utama adalah yang ini. Sedangkan ini menjadi rantai cabang. Nah, setelah mengetahui yang mana rantai utama dan rantai cabang, setelah itu kita beri nomor secara berurutan, dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Nah, di sini saya sudah kasih penomorannya. Cabangnya ini lebih dekat dengan rantai ujung sebelah kiri. Sehingga penomorannya dimulai dari atom C sebelah kiri. Menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah beri penomoran, maka kita mulai dengan penamaan. Nah, untuk rantai utama ini, jumlah atom C-nya ada 6. Sehingga namanya adalah heksana. Nah, untuk rantai cabang, ini adalah gugus alkil dengan namanya adalah isopropil dan berada pada nomor 3, sehingga nomor cabangnya adalah 3. Jadi, sesuai aturan penulisannya, yaitu yang pertama, untuk penulisan namanya, yaitu nomor cabang, diikuti tanda strep, lalu nama cabang. Nama cabangnya di sini isopropil. Berikutnya adalah rantai utama, yaitu heksana. Sehingga namanya adalah 3 isopropil heksana. Yang berikut, bila cabangnya terdiri atas lebih dari 1 gugus alkil yang sama, maka cara penulisan namanya yaitu tuliskan nomor-nomor cabang alkil dan tiap nomor dipisahkan dengan tanda koma. Lalu, diikuti nama alkil dengan diberi awalan Yunani sesuai jumlah gugus alkilnya. Misalkan 2, itu diberi nama di. 3, yaitu tri. 4, itu tetra, dan seterusnya. Kemudian diikuti nama rantai utamanya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh senyawanya. Senyawa alkana dengan 2 gugus alkil. Langkah yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu yang mana rantai utama dan yang mana merupakan rantai cabang. Jadi, seperti biasa, rantai utama adalah rantai yang terpanjang. Jadi, ini adalah rantai utamanya dan ini menjadi rantai cabang. Selanjutnya, kita beri penomoran. Nah, di sini saya sudah berikan penomorannya, yaitu penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang.
Nah, kita lihat ujung yang paling dekat dengan cabang adalah ujung sebelah kanan, sehingga penomorannya dimulai dari sebelah kanan. Menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah diberi penomoran, maka kita mulai dengan penamaannya. Untuk rantai utama ini, ada 5 atom karbon sehingga namanya adalah pentana. Yang berikut, untuk rantai cabang ini adalah 2 gugus alkil yang sama, dengan nama gugus alkilnya adalah metil. Yang berikut, kedua gugus alkil ini berada pada cabang nomor 2 dan 3, sehingga nomor cabangnya adalah 2 dan 3. Nah, jadi untuk penamaan contoh senyawa ini adalah yang pertama, kita tuliskan nomor-nomor cabang alkil dan dipisahkan dengan tanda koma, yaitu 2,3, lalu diikuti tanda strep, dan diikuti nama alkil dengan diberi awalan Yunani sesuai jumlah gugus alkilnya. Jadi di sini jumlah gugus alkilnya ada 2, sehingga menjadi dimetil, diikuti nama rantai utamanya adalah pentana, sehingga namanya menjadi 2,3 strep dimetil pentana. Dibaca 2,3 dimetil pentana. Yang berikut, bila cabangnya terdiri atas gugus alkil yang berbeda, maka penulisan nama cabang diurutkan berdasarkan abjad. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh senyawa alkana dengan beberapa gugus alkil yang berbeda. Untuk penamaannya, terlebih dahulu kita tentukan yang mana rantai utama dan yang mana rantai cabang. Jadi rantai utama adalah rantai yang terpanjang, sehingga yang ini menjadi rantai utama, sedangkan yang bagian bawah ini menjadi rantai cabang. Setelah mengetahui rantai utama dan rantai cabang, yang berikut kita beri penomoran secara berurutan, dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Nah, ujung yang dekat dengan cabang di sini adalah ujung sebelah kiri, sehingga penomorannya dimulai dari atom C sebelah kiri. Menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah penomoran, kita mulai pada penamaan. Nah, untuk rantai utama di sini, jumlah atom C-nya ada 7, sehingga nama rantai utamanya adalah heptana. Yang berikut, untuk rantai cabang, di sini ada 3 gugus alkil. 2 gugus alkilnya di sini, yaitu sama dengan nama metil, dan ada 1 gugus alkil, ini dengan nama etil. Jadi gugus alkilnya ada metil dan etil. Untuk cabang etil berada pada nomor cabang 4, dan untuk cabang metil berada pada nomor cabang 2 dan 5. Nah, untuk penamaan senyawa ini, maka karena terdiri dari gugus alkil yang berbeda, penulisan nama cabangnya diurutkan berdasarkan abjad. Nah, antara metil dan etil, maka sesuai abjad, yang pertama ditulis adalah cabang etil. Maka penamaannya adalah 4 etil strep 2,5 dimetil, karena metil ada 2 gugus alkil, sehingga ditulis 2,5 dimetil, diikuti rantai utamanya heptana, sehingga namanya adalah 4 etil 2,5 dimetil heptana. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa share video pembelajaran ini sebanyak-banyaknya.